singing low while I pop a bottle off of your chain swinging, clang clang, and it costs a lot. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Pramuka. Oke, halo Kak Topeng. Halo Kak Wita. Oke, jadi hari ini kita sudah berada di penghujung acara ya Kak? Betul sekali Kak. Yaitu Talk Show Penerimaan Tamu Ambalan 2021. Oke Kak, jadi tema PTA tahun ini apa sih? Jadi rekan-rekan bisa langsung melihat background kita bertemakan padu praja yang tinggi moral, kuat mental, dan berwawasan global. Nah, jadi sebelumnya kita mulai podcast ini, jadi foto. Nah sebelumnya belum afdol dong kalau kita belum kenalan dulu. Ya perkenalkan, saya Vitalisa Evina Noviasari dan rekan saya Christopher Alvanio. Tentunya kita di sini tidak hanya berdua ya Kak. Tentu saja Kak. Kami kedatangan guest star yang sangat istimewa, yaitu pembina kita Kak Nurul dan rekan kita Kak Eva Asika dari Dewan Ambalan Masa Bakti 2020-2021. Halo Hai, Kak. Hai. Gimana nih Kak kabarnya? Sehat-sehat kan tentunya? Gimana kabarnya Eva? Gimana ya kabarnya? Masih baik kan? Ya, jadi luar biasa meskipun pandemi kita masih bisa aktif di kegiatan-kegiatan yang luar biasa. Salah satunya adalah kegiatan yang akan kita selenggarakan besok, yaitu kegiatan PTA dan juga kegiatan hari ini yang luar biasa, kegiatan talk show yang nanti akan disaksikan oleh teman-teman semuanya, sahabat-sahabat baik di rumah maupun yang ada di studio. Itu ya kan ya? Ya, betul sekali. Gimana kabar-kabar teman-teman ini gimana? Sangat baik ya Kak. Ya, alhamdulillah baik ya. Iya. Kami juga excited banget untuk membuat acara talk show hari ini. Iya. Tentunya dengan narasumber-narasumber yang Istimewa. berkompeten juga berkualitas tentunya. Nah, di event PTA 2021 ini Kak, ada sesi yaitu talk show. 3 hari yang lalu kami sudah membuat question box di Instagram DA Semansa. Nah, buat teman-teman yang belum follow di Asmansa, jangan lupa ya untuk follow karena di sana banyak informasi-informasi menarik dan yang penting dan berguna untuk kalian tentunya. Betul sekali Kak. Nah, dari 3 hari yang lalu Kak, kami sudah mengumpulkan dari beratus-ratus orang yang mengirimkan pertanyaan. Saking banyaknya gitu ya Kak pertanyaannya. Betul sekali, ya. Full overload ya. Jadi kayaknya banyak yang tertarik gitu ya, Iya. interesting lah ya. Itu ya kira-kira ya. Iya, benar sekali Kak. Ini tuh excited banget gitu ya, mengikuti kegiatan PTA online ini. Betul sekali Kak. Untuk agar waktu tidak terlalu panjang, untuk pertanyaan pertama sepertinya cocok sekali untuk Kak Eva. Apa nih pertanyaannya untuk saya? Jadi Kak, ada yang tanya, kegiatan apa saja yang telah dilaksanakan oleh Dewan Ambalan selama pandemi ini? Oh ya, pandemi ini sebenarnya itu dibatasi ya, secara offline itu tidak boleh melakukan kegiatan. Nah, Dewan Ambalan ini harus lucu gitu ya Kak, melakukan kegiatan-kegiatan online. Contohnya PTA online kita diselenggarakan secara online via Google Meet gitu ya Kak. Untuk absennya itu di DJN gitu. Terus ada kegiatan uji laksana online, uji antara online, semuanya itu serba online gitu Kak. Ya, jadi memang di era pandemi ini kita dituntut untuk lebih inovatif ya. Jadi inovatif ini salah satu proyek besarnya justru di Asmansa adalah bagaimana kita menjadi jiwa yang ya seperti tema kita tinggi moral, kuat mental, dan berwawasan global. Dan ini justru menunjukkan bahwa dengan pandemi ini kita justru lebih dekat dengan teknologi, berinovasi untuk bisa lebih berwawasan global. Jawabannya sangat bagus sekali ya Kak. Ya baik, keren banget gitu ya Kak jawabannya. Terima kasih. Saya juga ingin tanya Kak, kan tadi semua kegiatan rata-rata online ya Kak? Iya. Apakah latihan rutin juga online ya? Ya, latihan rutin itu diselenggarakan secara online. Penyampaian materinya itu via Google gitu Kak. Jadi kakak Dewan Ambalan ini menyampaikan materi secara online. Untuk absennya sendiri itu di DJR, nah untuk lulusan juga di DJR kan gitu. Jadi meskipun
pandemi pramukanya tetap jalan ya Kak, nggak mati, nggak off gitu, tetap jalan. Benar sekali. Betul. Jadi inovatif lah, Iya. inovatif ya. Jadi adik-adik, untuk latihan rutin itu kami juga menggunakan Google Meet ya Kak. Ya, Jadi bisa. langsung bisa bertatap muka meskipun online dan bisa langsung bertanya langsung ke kakak-kakak Dewan Ambalan. Bisa berinteraksi langsung itu ya Kak, Bisa, saling Kak. mengenal. Baik, kalau itu tadi kan pertanyaan untuk kegiatan yang terlaksana. Nah, sekarang saya mau tanya nih Kak, ada nggak sih kegiatan yang nggak terlaksana gitu? Mungkin untuk Kak Nurul bisa dijawab. Iya, jadi gini, kalau kita bicara tentang sebuah event ya di era pandemi itu, saya kira menurut sudut pandang saya bahwa tidak hanya kita, tidak hanya Indonesia, tetapi di seluruh dunia memang dengan adanya pandemi yang sangat shock terapi ya, memberikan efek yang luar biasa dalam kehidupan sehari-hari ini menuntut kita untuk lebih berinovasi. Jadi kalau bicara tentang bagaimana terlaksana atau tidak, tentu tidak sesimpel itu. Tapi bagaimana kita berupaya untuk lebih banyak effort agar setiap program ini terlaksana, tentu dengan banyak penyesuaian karena di era pandemi. Nah, salah satunya adalah ya kegiatannya sekarang lebih berbasis teknologi. Namun tetap bagaimana kita mengupayakan agar tetap terlaksana. Itu yang Jadi paling harus penting. beradaptasi. Ya, jadi harus beradaptasi. Kemudian kita juga harus berinovasi. Kita harus mulai berpikir keras. Dan ini hanya ada di DA, wadah yang memadai. Karena kalau kita hanya berjibaku pada rutinitas yang biasa saja, maka kita tidak akan segera cepat beradaptasi dengan teknologi. Betul sekali ya. Nah, apa saja sih yang contoh program kerja yang tidak terlaksana? Untuk program kerja yang tidak terlaksana itu ada PKL. PKL itu kan membutuhkan orang yang banyak juga, harus tatap muka dan harus PKL itu apa? Praktek kerja lapangan dan harus terjun langsung ke lapangan, jadi itu tidak terlaksana gitu. Terus ada lagi di Paskika lihat prestasi dan yang prestasi dan Makarti juga nggak terlaksana ya Kak? ya Makarti juga tidak terlaksana ya. ya tidak terlaksana soalnya itu membutuhkan orang yang banyak itu. Jadi lumayan banyak ya Kak kegiatan DA yang belum terlaksana. Yang pasti itu adalah kegiatan-kegiatan yang melibatkan banyak massa. Itu otomatis ya kita selama ini harus kita batasi dulu. Kemudian kegiatan-kegiatan yang terjun langsung di lapangan yang ternyata ya memang ada beberapa kegiatan yang tidak bisa digantikan dengan teknologi online gitu kan ya. Jadi ada beberapa kegiatan yang seperti mengumpulkan massa ini secara otomatis belum bisa kita laksanakan karena kondisi pandemi. Selanjutnya ada pertanyaan yang sangat menarik nih Kak dari adik-adik kita peserta PTA 2021. Kenapa harus ada Dewan Ambalan di Pramuka Penegak? Sebenarnya apa sih tujuan utama adanya Dewan Ambalan itu? Ya, jadi gini, kita sebelum ke tujuan Dewan Ambalan ini perlu dipahami oleh sahabat-sahabat semuanya, baik yang ada di studio maupun yang ada di rumah, dengan bahwa Pramuka itu sebenarnya adalah ekstra atau organisasi yang sudah memiliki legalitas yang jelas. Jadi menurut Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2010 dan juga Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2012 bahwa Pramuka adalah ekstrakurikuler yang wajib di setiap sekolah. Nah, ini berkolaborasi dengan kurikulum 13 ya, 2013. Kemudian mengapa hal ini menjadi penting? Karena tujuan daripada Pramuka sendiri adalah membangun nilai-nilai seperti tema kita hari ini, membangun nilai moral, kemudian membangun mental, membangun wawasan yang lebih global juga, bagaimana membangun pengetahuan atau kita istilah teorinya itu namanya adalah kognitif, jadi pengetahuan. Ini membangun pengetahuan, kemudian membangun sikap mental emosional. Jadi kalau pengetahuan itu lebih tahu tentang apa ya, itu mungkin bisa kita dapatkan di meja sekolah ya, di kelas gitu. Tetapi
sikap, lah tahu bagaimana kita mengambil sebuah sikap. Contohnya seperti ada orang menyeberang jalan, kita terbangun sikap kita, maka sebagai jiwa Korsa Pramuka kita langsung membantu bagaimana orang itu bisa menyeberang jalan. Jadi membangun sikap, kemudian membangun keterampilan. Jadi tidak usah dipertanyakan lagi kalau di Pramuka tentang keterampilan ya. Oke, pasti kakak-kakak kan juga tahu keterampilan apa saja. Kira-kira keterampilan apa saja Kak Eva? Mungkin menurut Iya, benar sekali. Pramuka itu dapat mengembangkan kelebihan kita yang belum kita lihat di SMP ya Kak ya. Mulai dari public speaking, saya dulu tidak bisa ngomong seperti ini karena saya itu mau Contohnya kan? contoh nyata ya. Terus berorganisasi, membuat proposal itu juga perlu latihan, kebiasaan gitu. Ya benar sekali. Kebiasaan gitu ya, kerjasama ya, jadi kerjasama, terus planning waktunya itu mengatur waktu mulai dari manajemen waktu ya, mengurus kerjaan sekolah, PR dari sekolah, balance gitu ya, jadi kapan kita ke sekolah sama organisasi. nah ya, oke. Bener banget itu, kayaknya teman-teman udah pernah udah bener banget, dan itu pastinya nggak kita dapat kalau kita hanya duduk di bangku kelas. Apalagi sekarang online gitu ya. Yes, Ya. Tugas banyak, tugas terus. Itu pasti sangat membosankan sekali. Ya, betul. Mari kita akan menghabiskan waktu hanya untuk bermain medsos ya kan. TikTok Oke, gitu ya. Jadi ini salah satu tujuan kenapa ada DA di SMA Negeri 1 Kesamben, itu untuk mewadahi teman-teman yang ingin mengembangkan diri, mengekspresikan diri, kemudian mengeksplorasi kemampuan, bakat-bakat, passion yang mungkin belum didapat atau belum kalian temukan ketika kalian hanya belajar di dalam kelas. Iya. Itu ya Kak Eva? Iya. Jawabannya sangat bagus Iya, ya keren Kak. sekali jawaban dari Kak Siti. Nah, berkaitan dengan pertanyaan yang tadi, ini masih ada, yaitu apakah Dewan Ambalan dan Pramuka itu sama? Tadi kan disebut Dewan Ambalan, terus ada Pramuka, nah itu apakah sama atau berbeda? Mungkin dari Kak Eva mau menjawab. Jadi Dewan Ambalan dan Pramuka itu sama ya Kak. Dewan Ambalan itu sebenarnya organisasi yang membawahi kepramukaan di SMA Negeri 1 Kesamben, itu namanya Dewan Ambalan. Gitu ya Kak. Nah, Dewan Ambalan di SMA Negeri 1 Kesamben ini nama Ambalan putranya bisa lebih, dan nama Ambalan putrinya itu Sri Tandika. Diambil dari nama wayang ya itu kan? Iya benar sekali, nama wayang di pewayangan Jawa gitu ya Kak. Ya, jadi memang Sri Kandi dan Bisa Deni itu pasti teman-teman sahabat yang ada di rumah maupun yang ada di studio ya tidak asing dengan nama ini ya, nama tokoh-tokoh yang luar biasa. Sri Kandi, bagaimana jiwa-jiwa Sri Kandi yang luar biasa. Di era-era sekarang ini banyak sekali teman-teman terutama yang wanita ya, teman-teman yang lainnya berkarya, kemudian mengembangkan diri yang luar biasa. Begitu pula dari Bisa Deni, tokoh yang kemarin sempat kita singgung di acara pembukaan pelantikan PTA ya. Sana itu bagaimana memiliki kekuatan yang luar biasa, namun berbudi luhur dan santun. Dan kami berharap Bisa Deni Sri Kandi ini menitis jiwa-jiwanya, menitis kepada kita semua sahabat-sahabat Dewan Ambalan. Amin. Gitu, oke. Langsung saja ya Kak, ini mungkin lebih tepat untuk Kak Nurul. Oke. Mengapa kegiatan pramuka menjadi wajib diikuti oleh seluruh siswa? Kan tadi sudah dijelaskan juga. Iya, iya. Dasarnya tadi sudah yang ada di undang-undang. Oke, jadi sekali lagi memang saya sebagai pembina ingin menyampaikan kembali bahwa pramuka ini memiliki legalitas yang jelas, perundang-undangan yang jelas. Jadi kita itu ada undang-undangnya. Jadi ada undang-undang yang jelas yang menaungi tentang kegiatan kepramukaan, yaitu Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2010 dan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2013. Kemudian ini nanti juga akan berelaborasi dalam pengimplementasian kurikulum 2013 di sekolah kita. Nah,
Selain itu di dalam kepramukaan itu mengandung pendidikan yaitu berupa nilai, mulai dari nilai kepemimpinan atau leadership. Jadi di pramuka itu kita bisa berlatih seperti yang sampaikan Kak Eva tadi, kita belajar memanajemen waktu. Kapan kita untuk pembelajar di kelas, kapan kita untuk organisasi. Ini secara otomatis contoh konkret bagaimana kita bisa memimpin diri kita sendiri. Ya ini kalau tidak di DA mungkin di organisasi yang lain belajar, jadi belajar dari organisasi itu kelebihannya. Kita minimal bisa belajar tentang kepemimpinan, minimal untuk memimpin diri kita sendiri. Alhamdulillah kalau nanti kita bisa memimpin orang lain menjadi leader yang luar biasa. Yang kedua di dalam kepramukaan itu ada nilai pendidikan yaitu kebersamaan sosial. Jadi kalau kita selama ini apalagi pembelajaran daring dan online itu membangun jiwa-jiwa individualis karena di rumah saja, ya betul. Nah di sini di dalam kepramukaan itu ada nilai-nilai yaitu nilai-nilai kebersamaan. Ya, jadi bagaimana kita bekerja sama. Ini ada dalam di nilai kepramukaan. Kemudian yang ketiga adalah nilai sosial. Bagaimana kita punya beberapa saka ya. Salah satunya saka-saka itu nanti yang akan mewadahi sarana untuk mewadahi teman-teman yang memang ada passion. Di saka tersebut ada saka bahari, ada saka bakti husada, saka kapater. Nah saka itu apa sih? Jadi nanti silakan join dengan DA saya. Kemudian ada nilai kecintaan alam. Jangan ditanya lagi kalau masalah sesuai dengan dasar dan maya. Ya betul. Jadi kecintaan alam dan yang terakhir adalah tentu tentang kemandirian. Memang tujuan dari pramuka kalau bicara tentang pramuka secara universal kepanduan ini memang terinspirasi dari bagaimana kita mampu hidup mandiri, mampu independen dalam menyikapi setiap permasalahan. Nah, betul banget, setiap permasalahan yang nanti akan kita hadapi. Makanya kami sangat yakin sekali Kak bahwa alumni Dewan Ambalan ini ketika nanti selesai itu akan menjadi bibit unggul. Artinya bibit unggul itu gimana Kak? Artinya gini, ditanam dimanapun kita siap untuk mengembangkan diri, gitu ya Kak? Mas dimanapun tetap bersinar gitu ya? Ya, karena sudah terlatih, tetap bersinar. Soalnya sudah terasah dengan baik. Itu mungkin dari Kak Eva ada lagi ya, baik silakan. Kak Eva mungkin ada tambahan apa? Ya, lanjut pertanyaan selanjutnya Kak. Lanjut saja ya. Lanjut saja. Bisa Kak. Soalnya udah mengejar waktu ya. Ini kan pesertanya kan dari kelas 10, awalnya masih penggalang. Nah lalu sekarang masih mau menjadi penegak. Nah kira-kira itu perbedaan yang mencolok itu apa sih Kak dari penggalang ke penegak? Silakan Kak dulu jawab. Oke, tadi kan saya sudah menyampaikan beberapa poin-poin penting ya. Jadi seperti kepemimpinan, kebersamaan sosial dan kecintaan alam. Tetapi yang paling menonjol di pramuka penegak ini yang pertama adalah tentang kemandirian. Kami sebagai pembina itu biasanya kalau di penggalang kakak pembinanya lebih intens ketika mendampingi latihan. Tetapi kalau di pramuka penegak itu kemandiriannya itu lebih sudah dibangun dengan sangat baik sekali, lebih konstruktif, lebih komprehensif, jadi lebih lengkap kemandirian daripada setiap anggota Dewan Ambalan. Itu yang pertama. Yang kedua adalah tentu sistem keorganisasian, kemudian pola pikirnya juga lebih dewasa. Ada satu kutipan, dewasa itu bukan tentang usia, tetapi tentang kesiapan mental, ya kan? Dan ini bisa terbangun dengan baik ketika teman-teman nanti join di pramuka penegak yaitu Dewan Ambalan. Baik, berbicara soal penegak. Nah, dalam penegak itu kan tentunya juga ada tingkatannya gitu ya, Kak? Ya. Itu kira-kira apa aja sih tingkatan dalam penegak itu? Karena para saya, Iya, saya. oke. Penegak itu ada dua, yaitu penegak bantara dan penegak laksana Kak. Gitu, jadi ada tingkatannya ya Kak ya? Ya, tingkatannya seperti sama
juga gitu kak. Udah Ramu-ramu gitu ya. Iya betul sekali. Selanjutnya ya kak, ini mungkin menantunya masih mempertanyakan nilai positif dari kegiatan PTA ini. Manfaat mengikuti PTA itu apa kak? Itu dari pertanyaan dari adik-adik kelas 10. Manfaat Ke saya nih. Ke Kak Eva juga bisa. manfaat mengikuti PTA itu seperti yang ada di zaman kita kak. Tinggi moral, jadi itu membangun moral kita sebagai seorang pramuka gitu. Yang kedua itu kuat mental. Nah kita itu kan di masa pandemi ini harus melakukan semuanya serba online. Mentalnya diuji banget gitu ya. Mentalnya diuji banget gitu. Nah yang terakhir itu berwawasan global. Nah di PTA ini ada materi-materi yaitu materi amalan dan kepenegaan. Jadi adik-adik yang di rumah itu bisa mencari wawasan di pramuka SMA Negeri 1 Saben gitu ya Kak Nero. Iya, betul banget. Jadi kalau bicara manfaat, sampai sejauh ini program yang kita laksanakan itu tidak ada yang program yang sia-sia ya. Iya. Semuanya bermanfaat ya. Jadi semua bermanfaat. Lalu manfaatnya konkretnya seperti apa? Setidaknya ini program yang ada seperti PTA ini adalah sebagai bentuk penyaluran energi positif kita. Coba teman-teman sahabat yang bersahabat bisa membayangkan di rumah, ya kan, kemudian dari, kemudian ya bosan dan stres. Jadi pentingnya mengikuti PTA ataupun program-program kegiatan Dewan Ambalan yang lain itu juga salah satunya kita menjadi lebih aktif, lebih produktif. Kemudian kita lebih banyak atau lebih bisa menghabiskan energi ke arah yang lebih positif daripada hanya sekedar duduk nongkrong di kafe, ngobrol yang nggak jelas, nggak apa ya istilahnya, nggak membangun ya kan, atau hanya sekedar scroll, bahan mager, atau hanya sekedar scroll sosmed ya kan, memperkaya yang punya TikTok yang kitanya tetap nggak kaya gitu. Ya dong, kita nge-like di Instagram yang selebgramnya semakin kaya, kitanya tetap di aja gitu kan ya. Kemudian manfaat yang lain kita bisa belajar tempat terjadi ya kan. Seperti ini kan kita nggak mungkin hanya tayang begitu saja, lalu tim di belakang di HTK ada skenario, ada produser, Kak Ila ini produser kita yang itu ada penonton yang bingung ya kan, baper gitu. Jadi ada banyak sekali. Kemudian ada mengurangi ya, ini yang paling perlu saya tekankan. Ini bisa juga untuk mengurangi stres dan depresi. Ini aku kasih contoh kasus yang nyata. Teman-teman pasti pernah membaca berita K-pop atau mungkin pemuda-pemuda di Jepang yang mati masih muda bunuh diri. Ya, kenapa? Karena mereka mengalami namanya depresi. Mereka kesepian, ya kan? Bayangkan, bintang K-pop itu kan ganteng iya, cantik iya, banyak uang iya, kaya raya iya, ya kan? Pengen beli apa saja bisa. Tetapi kenapa mereka bunuh diri? Nyatanya itu semuanya tidak bisa menyembuhkan rasa kesepian mereka. Mereka merasa kesepian. Makanya dengan join kegiatan Dewan Ambalan ini bisa kita mengenal banyak orang, wawasannya lebih luas, pergaulannya juga lebih luas. Kemudian kita bisa kerjasama tim, tidak lagi merasa kesepian dan sendirian, tidak hanya terjebak pada pikiran-pikiran yang negatif, lebih aktif dan lebih produktif. Gitu. Saya kira seperti itu. Ya baik, terima kasih. Nah masih berbicara tentang PTA nih ya kan? Apakah PTA ini adalah syarat wajib untuk mengikuti pramuka penegak atau bagaimana nih? Silakan Kak Eva, terima menjawab. Iya, itu tadi pertanyaannya sudah menjawab pertanyaannya gitu. Iya. Ada jawaban di pertanyaannya gitu ya. Iya benar sekali. Kegiatan PTA atau penerimaan tamu ambalan ini adalah kegiatan yang wajib diikuti oleh pramuka penggawa untuk sebagai syarat melangkah penegak gitu ya Kak. Jadi tadi itu pertanyaannya adalah jawaban dari pertanyaan gitu. Kayak masa gimana ya, peralihan gitu ya. Nah, kalau di SMA itu gini, kalau di SMA itu ada MPLS. Iya. Ya, sama. Nah, kalau di pramuka itu ada yang namanya PTA. Dan lagi masih ada lagi. 3 bulan
ada PCP itu Ya. sudah disahkan menjadi penegak. Oke, gitu. Jadi Sekarang masih tabu gitu ya Kak? ya, jadi kalau di SMA itu ada MPLS gitu ya. Nah, di Dewan Ambalan Pramuka Dewan Ambalan SMA Negeri 1 Saben ada yang disebut PTA, dan itu tentu sebagai pintu gerbang awal untuk mengenal teman-teman yang ada di Dewan Ambalan gitu ya Kak. Iya. Jadi kegiatannya itu wajib dan diselenggarakan ya Kak setiap tahunnya pastinya. Iya, diselenggarakan setiap tahunnya setiap. Nah, ini mungkin ada alumni juga dari Dewan Ambalan yang bertanya, pembina Ambalan Pramuka di SMA Negeri 1 Saben sekarang siapa ya? Ya, oke. Pembinanya adalah Eva. Ya, jadi hai, salam Pramuka. Saya adalah pembina Dewan Ambalan. Kalau teman-teman sahabat-sahabat yang ada di rumah, yang ada di studio pengen kepoin ya, biasanya kita kan suka kepo ya. Silakan follow IG saya ya kan. Nunu_Laila ya. Di bawah ini ada gitu. Siap-siap. Nanti ada di chat ya, di live chatnya ada ya Nunu Laila. Saya kan 3 poin. Jadi insya Allah nanti kegiatan Dewan Ambalan selain juga ada di Selalu terekspos ya. terekspos di IG kita. pribadi. Itu memang IG yang saya siapkan untuk mengekspos kegiatan sosial saya ya. Siapa tahu nanti bisa calon presiden juga. Amin paling serius. Nah, Kak Nunu ini di SMA Negeri 1 Saben jadi guru agama, pendidikan agama Islam. Ya, jadi kalau teman-teman alumni saya yakin sudah tidak asing dengan saya, wajah yang luar biasa awesome ya. Jadi saya pengajar salah satu pengajar di SMA Negeri 1 Saben yang mulai tahun ini dipercaya untuk mendampingi kakak-kakak Dewan Ambalan yang luar biasa. Kak Nurul juga luar biasa. Sangat super ya. Energinya super juga ya. Selain Kak Nurul, siapa saja sih pembinanya? Ya, jadi kami ada 4 pembina yang dipercaya dan diamanai oleh SMA Negeri 1 Saben. Yang pertama ada Bapak Prawoto SPD, ya beliau adalah pembina senior kami semuanya. Iya. Bapak matematika kita. Bapak matematika kita. Kemudian ada Bapak Andi Sugi Wibawa, Iya. dia adalah Bapak Seni. Bapak Iya, Seni. Bapak Seni. Kemudian ada Kak Adel, jadi Kak Adelia ini notabene adalah anggota baru keluarga SMA Negeri 1 Saben yang kebetulan juga join menjadi pembina di Dewan Ambalan. Dan yang terakhir adalah saya sendiri. Ya, terima kasih atas supportnya. Teman-teman yang ada di studio dan juga yang ada di rumah, atas kepercayaan saya menjadi narasumber hari ini. Iya. Oke, saya kira itu cukup. Mungkin ada pertanyaan aja. Ya, kita mau beralih ke topik Ambalan ya Kak. Apakah ada ciri khas yang khusus nih dari Ambalan disabilitas tadi ini? Mungkin dari Kak Eva mau menjawab. Silakan Kak Eva. Bisa diulangi pertanyaan tadi Pak? Apakah ada ciri khas dari Ambalan kita? Ciri khas Ambalan kita itu tentu saja Pada adat juga. ada adat Ambalan ya, ada keris, ada Wayang. yang itu menimbulkan Ambalan putra dan Ambalan putri. Ada juga waktu upacara ini kan melakukan adat ya Kak. Ya. Adatnya itu apa sih Kak adatnya? Ada pengancaman wayang Ya, pengancaman dan wayang. pencucian air keris waktu satu suro ya Kak. Ya, benar Dan sekali. penyiraman peserta Ya. pakai air bunga. Itu merupakan adat SMA Negeri 1 Saben. Kenapa Ambalan Disabilitas tadi menggunakan keris sebagai adat Kak? Ya karena itu kan kita berdomisili di Jawa Timur kan Kak, Jawa. Jadi kita itu menggunakan adat yang ada di daerah kita gitu. Oh berarti langsung melestarikan juga ya Kak? Ya melestarikan adat. Ya. Selain itu juga ada sandi Ambalan juga ya Kak. Biasa di Ambalan. Baik, terima kasih Kak Eva jawabannya. Nah, selanjutnya kita beralih ke kegiatan-kegiatan dari Dewan Ambalan. Kira-kira kegiatannya DA itu apakah cuma di bidang kepramukaan atau
bisa di bidang lainnya juga. Mungkin dari Kak Nurul mau menjawab. Oke, terima kasih. Jadi tadi sebenarnya sudah saya singgung bahwa di Pramuka, terutama di Dewan Ambalan di tingkat jenjang SMA itu ada beberapa saka ya, yang sudah kita sebutkan di awal tadi. Ada Saka Bahari, ada Saka Bayangkara, kemudian ada Saka Kalpataru, ada Saka Bakti Husada, di mana saka-saka ini mampu mewadahi setiap passion-passionnya sahabat-sahabat anggota DA untuk mengembangkan diri, mengeksplor diri, kemudian untuk menyalurkan bakat dan minat di bidang mana yang sekiranya menjadi ketertarikan kita. Dan ini sudah diwadahi di Dewan Ambalan SMA Negeri 1 Pesawat. Luar biasa. Luar biasa, Dewan Ambalan luar biasa. Nah, kalau boleh tahu Dewan Ambalan SMA Negeri 1 Pesawat ini sudah memperoleh berapa sih prestasinya atau apa saja mungkin Dari bisa event-event ya? mungkin bisa disebutkan. Ya, untuk prestasi dari Dewan Ambalan SMA Negeri 1 Pesawat itu cukup banyak Kak. Mulai dari balon, memperoleh CC juara 2 ya. Tahun 2019 Itu sebelum ada pandemi ya? Ya, sebelum ada pandemi. Jadi kegiatan yang masih besar gitu ya, seru banget seru ya, banget. ramai gitu ya. Itu terus ada apa? KP3 itu Kak. Terus ada Banyak lah pokoknya ya. ya banyak. Ada yang perwakilan Saka Bakti Husada ke Jawa Timur juga ya Kak? Mungkin ada yang sampai tingkat nasional juga ya. Bahari juga. Iya, Saka Bahari. Dan kalau adik-adik teman-teman tahu, Ketua Saka Bahari juga Dari DA. Pokoknya SMA Negeri 1. Halo Kak Batia. Jadi cakupan atau SMA Negeri Dewan Ambalan SMA Negeri 1 Sambil itu luas ya Kak? Bisa terjun kemana saja Iya. gitu ya Kak, nggak cuma di Ketua Barisa Blitar ya Kak? Hebat sekali luar Itu biasa. dari Dewan Ambalan SMA Negeri 1 Sambil. Luar biasa ya. Oke, luar biasa. Banyak sekali yang menjadi ketua Saka Bayangkara, ketua Saka Kartika. Jadi nggak perlu diragukan lagi apa Kredibilitasnya ya Kak. dari Dewan Ambalan. Iya. Oke. Baik, kita beralih ke pertanyaan selanjutnya ya Kak. Oke. Adakah cerita atau motivasi yang bisa membangkitkan semangat sebagai anggota pramuka? Mungkin dari Kak. Ya, jadi kalau motivasi ya tentu banyak sekali. Tadi sudah banyak sekali kita singgung ya bagaimana pramuka secara legalitas itu adalah jelas, kemudian secara legalitas itu jelas, kemudian motivasi kita juga membangun pribadi yang lebih mandiri, kemudian membangun kepemimpinan secara matang, membangun empati, rasa emosional dan sosial. Ini tentu akan kita dapatkan di Dewan Ambalan. Tadi sudah dikupas banyak sekali bagaimana Dewan Ambalan insya Allah nanti ke depannya memberikan kontribusi terhadap kehidupan yang bermasyarakat, tinggi moral, kuat mental, dan berwawasan global. Nah, ini mungkin ada dari peserta PTA 2021 ya. 2021 ya Kak. Ini mungkin ada yang ingin mendaftar DA tapi ragu-ragu. Boleh pacaran sama anggota DA nggak Kak? Ini mungkin ada pacarnya di Dewan Ambalan. Jadi gini, kalau kita bicara tentang pacaran ya di zaman now, Ya. zaman now gitu ya. Justru dengan di Dewan Ambalan kita nggak ada waktu Nggak untuk sempet mikir, ya. nggak sempet. Ya mungkin tanya ke saya. Saking sibuknya. Tadi saya Melakukan kegiatan gitu ya, Kak. Jadi nggak sempat untuk melakukan hal-hal yang tidak penting gitu ya. Tidak penting, tidak kurang penting ya. Jadi tadi sudah saya singgung ada beberapa hal manfaat pentingnya ikut Dewan Ambalan. Salah satunya adalah kita jadi aktif produktif dan mampu menyalurkan energi positif kita. Ya, kalau kita bicara pacaran, saya kira itu
energi yang tidak positif gitu. Arahnya. Jadi kalau kita mau mereview sebenarnya pacaran. Nah dengan berjoin di Dewan Ambalan, teman-teman akan lebih produktif, lebih aktif, menyalurkan energinya ke energi yang positif, kegiatan yang lebih positif. Kemudian bisa mengembangkan ya, ya, betul, bisa mengembangkan juga menambah relasi juga kan? menambah relasi, menambah jaringan juga, sehingga kita tidak lagi kesepian, kemudian bingung mencari gabut, cari pacar. Kalau kemungkinan jadi anggota DA itu malah calon pacar yang mendekat gitu ya. Iya. Kan kita punya skill-skill yang luar biasa. Jadi DA itu sebenarnya kan untuk mengasah diri menjadi bibit-bibit yang unggul. Makanya nanti kalau sudah selesai di Dewan Ambalan, kemudian berjibaku di masyarakat sosial, kita menjadi bibit unggul di tanah dimanapun, siap untuk dipetik gitu. Jadi semua ya. Jadi kita yang dicari bukan kita yang mencari gitu ya. Jadi dengan kualitas diri yang sudah terasah dengan baik gitu ya. Jangan khawatir kalau masalah pacar ya. Nanti bisa Dewan Ambalan solusinya. Siapa? Gini-gini tunggu gitu ya. Nah, ada ini mungkin pertanyaan yang terakhir Kak di sesi talkshow PTA 2021, yaitu sebagai salah satu pembina, seperti apa sih Kak pandangan Anda terhadap pramuka dan kegiatannya? Seperti apa pula pandangan Anda terhadap organisasi kepramukaan yaitu di Dewan Ambalan ini Kak? Oke, terima kasih. Jadi sebagai pertanyaan terakhir dan penutup, saya perlu sampaikan mungkin sedikit lebih panjang ya. Ya. Jadi sebelum saya mengarah kepada Dewan Ambalan, saya mau sedikit cerita bahwa teman-teman hari ini dulu ada surat ya, surat dari kertas. Nah, sekarang terbunuh karena sudah ada WA, Line, chat, kemudian dulu ada BBM, ya sekarang sudah terbunuh, terbunuh dengan adanya WA dan teman-temannya. Dulu ada kamera yang mungkin sekarang juga ada ya. Ada kamera, istilahnya kodam, ada uji film. Kemudian ada lagi dulu ada radio ya. Mungkin sekarang bisa kita temukan, tapi masih sudah sangat langka. Kemudian dulu ada jam waker untuk bangunkan pagi. Ya sekarang semua dikemas menjadi satu, yaitu dalam satu perkembangan teknologi yaitu smartphone. Artinya apa teman-teman? Hari ini mungkin kita menjalankan kehidupan seperti biasa saja, tetapi perubahan itu adalah sebuah kepastian. Jadi perubahan sebuah kepastian, kita tidak pernah tahu besok itu apakah dengan situasi dan kondisi yang sama. Saya pernah mengingatkan, ingat apa yang dipesankan oleh Jack Ma. Jack Ma ini founder dari smartphone Vivo, smartphone Xiaomi, orang terkaya kesekian di seluruh dunia dari Tiongkok. Dia berpesan bahwa dalam waktu 5-10 tahun itu semuanya akan tergantikan dengan teknologi. Dan ini sudah mulai kita rasakan. Ya kan, dengan adanya pandemi sudah mulai kita rasakan. Orang dulu antri di bank, sekarang digantikan dengan ATM. Ya. Dan mungkin kalau teknologi drone semakin berkembang, jasa kurir akan digantikan oleh drone, alamatnya via map, Google Map ya. Makanya Jack Ma itu pernah mengatakan bahwa 5-10 tahun yang akan datang itu semuanya akan digantikan oleh teknologi, kecuali 3 hal. Yang pertama adalah rasa kemanusiaan, empati. Itu nggak akan pernah digantikan oleh teknologi. Yang kedua itu adalah kerjasama atau organisasi, itu juga tidak akan pernah digantikan oleh teknologi. Dan yang terakhir itu adalah rasa karya atau imajinasi, itu tidak akan pernah digantikan oleh teknologi.
Justru teknologi kita lah yang nanti seharusnya mengembangkan dan menciptakan teknologi. Dan ketiganya, mulai dari rasa kemanusiaan, empati, organisasi kerjasama, dan juga karya, semua ada di dalam Dewan Ambalan Pramuka SMA Negeri 1 Kesamben. Luar biasa. Tepuk tangan dong. Nah, tidak terasa kita sudah selesai di acara talkshow penerimaan tamu ambalan 2021. Tentunya terima kasih untuk Kak Nurul dan Kak Eva yang sudah meluangkan waktunya dan mau ngobrol-ngobrol bersama kita. Dan mohon maaf jika kami berdua masih kurang bagus dalam menyampaikan pertanyaan. Dan terima kasih juga untuk peserta PTA 2021 yang ada di rumah dan teman-teman Dewan Ambalan semua mempersiapkan tentunya. Baik, kami berdua mohon pamit. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Pramuka.